Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau, wah nyamuk, malam ini teman-teman kita mau bawa BYD M6-nya nyebrang pulau nih. Kita mau bawa coba nyebrang pulau, nggak jauh sih, cuman ke Lampung. Tapi yang jelas kita mau coba bagaimana sensasi kita bawa agak jauh gitu ya. Karena memang selama ini BYD M6 ini belum pernah kemana-mana gitu ya. Kebenaran hari ini kita ada kerjaan di Lampung gitu. Kalau kemarin banyak yang ngomong katanya kan ini ya jaga lilin kan. Dijawab jaga lilin sama Baskom. Nah sekarang kita mau kejar jaga lilin sama Baskomnya di Lampung teman-teman. Nah sekarang kita kondisi baterai 100% dari rumah, 100% dari rumah. Mungkin odonya saya ini ya, saya tripnya maksud saya, tripnya saya reset ya, reset trip yang A aja teman-teman. Trip A saya reset ya. Oke, trip A saya reset sudah 0, trip B reset enggak ya? Reset juga deh. Trip B reset juga 0 juga dari sekarang. Oke, jadi trip A, trip B sudah saya nolin semua. Kondisi baterai 100%. Kalau di MID bisa menempuh jarak 531 kilo gitu ya. Saya berdua nih sama Om Iqbal. Kita mau menuju ke PLTU Lampung teman-teman, Sebalang Lampung. Kita ya harapannya sampai sana jam berapa sih biasanya? Pagi lah ya. Subuh lah kita biasanya sih sampai subuh. Karena kita suka jalan malam karena di kapal enak, nggak panas. Terus juga jalannya juga ya tenang kan kalau malam gitu ya. Paling capeknya paling ini aja, bukan capeknya, ngantuknya yang harus kita lawan, paling itu teman-teman. Oke, kita mohon doanya supaya di jalan nggak ada kendala. Karena kemarin teman kita bawa BYD M6 juga ke Pasuruan Bel. Tadi pagi teman kita bawa ke Pasuruan, problem mobilnya gitu teman-teman. Ya ini bukannya saya ini ya ya namanya mobil kan problem bisa aja gitu. Kebenaran dia bawa M6, dia problem di pertama dia problem di itu rest area 626 tuh. Pernah kita berhenti kan 626 kan Ngawi 626. Oh 626. 626 tuh udah Ngawi, udah Seragen Ngawi sana. Dia problem teman-teman. Dia speednya tuh di limit gitu. Jadi lemot di bawahnya, pokoknya ada speed limiter gitulah. Kalau saya kontek-kontekan sama saya bilang sih kayaknya itu mungkin sensor ABS-nya problem karena dia pas lagi hujan-hujanan gitu katanya problem. Terus nggak lama saya suruh reset 10 menitan bisa jalan lagi, nggak lama muncul problem lagi. Itu onboard charging bermasalah katanya, dan akhirnya terbukti di rest area mana dia bener-bener mogok, nggak bisa jalan lagi karena teridentifikasi dari keterangannya itu bahwa LVPS, jadi low voltage power supply-nya itu failure, masalah teman-teman. Akhirnya nunggu pagi ditelepon ke BYD, dia bilang BYD gitu, Kanjuruan atau apa saya lupa, di Surabaya. Terus ya udah dianya datang ke bengkel karena mobilnya nggak bisa jalan. Dia dikasih pinjam BYD Dolphin untuk ke Pasuruan dan mobilnya di towing. Nah tadi sih sempat dia nelpon saya, tapi saya nggak angkat karena saya di jalan. Dan dia akhirnya WhatsApp, coba kita lihat ya hasil WhatsAppnya sebentar. Oh ini dia nih, jam 22 nih barusan ini dia WhatsApp saya. Selamat malam Pak Setio, ini forwardan dari SA mungkin ya. Untuk hasil pengecekan hari ini sudah kita buatkan report ke pusat, namun masih ada beberapa data yang masih perlu kami lengkapi. Besok Selasa kita update lagi perkembangannya ya Pak. Terima kasih. Info dari SA Kenjeran teman-teman. Jadi info dari SA Kenjeran posisi tadi sore. Jadi mobilnya tuh di towing. Ya, ini nggak tahu kelihatan nggak? Mobilnya tuh di towing. Nah mobil towing warna putih. Ini kebenaran teman akrab saya, teman di komunitas juga. Ini kita sama-sama beli BYD M6, tapi ya saya nggak nyalahin BYD-nya, saya nggak nyalahin. Ya tapi tetap disalahin sih, mobil baru udah begini kan gitu ya. Tapi
ya namanya problem kita nggak tahu di jalan ya gitu teman-teman. Semoga sekarang saya bawa BYD M6 juga ke Lampung, mudah-mudahan nggak ada masalah, aman-aman aja. Kita perlu ngecas ya, kalau ngeliat sih dari jarak nggak perlu ya. 530 bisa PP nih kita, kayaknya nggak perlu ngecas teman-teman gitu ya. Ya tapi nggak tahu, nanti kita lihat aja lah. Sebenarnya paling mampir cuman buat ngasih tahu SPKLU aja ya, DC di mana ya gitu ya. Di Lampung sih ada di rest area 20 kalau nggak salah kemarin ya. Kalau nggak salah sih ada sih gitu. Nanti kita lihat lah ya gitu ya teman-teman ya. Oke, begitu dulu. Kita mau jalan pelan-pelan aja, kita santai aja ya, kita manfaatin nanti adaptive cruise controlnya, pakai integratednya biar dia jalan sendiri tapi tetap harus waspada gitu ya. Oke teman-teman, begitu ya, ikutin terus ya perjalanan kita ya. Malam teman-teman, kita sudah sampai di bibir tol ya. Kita barusan jalan dari rumah. Sekarang saya lagi di gerbang tol Pamulang nih. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ini saya deketin ya. Nah tuh, kita sudah jalan trip B kita di 10,3 km. Kita masih ada 99% ya. Jadi baru berkurang 1%. Jadi 1%-nya itu kita bisa jalan 10,3 km teman-teman. Gitu ya. Kita pakai mode eco, terus regen brake-nya juga pakai yang standar ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita update lagi, kita lanjut lagi menuju ke Lampung. Kita update lagi, kita sudah masuk tol Pamulang ya. Seperti biasa teman-teman, karena ada fasilitas otonomos buatan, itu autopilot bukan otonomos teman-teman ya. Oke, kita mau ini dulu, kita mau nyalip teman-teman. Kita mau nyalip dulu karena ada truk yang sangat lambat. Jadi kita nyalip dulu ya. Oke, saya manfaatin sistem ADAS-nya. Kebenaran kita di tol terus ya kita pakai integrated cruise controlnya teman-teman. Ya ini jangan diikutin ya teman-teman ya. Pokoknya ya kalau yang udah biasa, udah sering dan tetap sigap itu pokoknya ya bisa apa ya, paham dengan teknologinya, paham dengan apa yang harus dilakukan misalkan terjadi fail dan segala macamnya, ya intinya harus sigap dan waspada tetap teman-teman ya. Tapi kan ini sangat membantu ya, maksudnya kita jadi nggak begitu terlalu konsentrasi penuh gitu ya. Yang jelas sembari saya monitor bahwa malam hari ini BYD M6 pembacaan sensornya bagus gitu ya, walaupun di jalan berbelok-belok teman-teman, jalan belok-belok. Saya lari di sini 85 kpj ya, saya lari 85 kpj, saya tambahin biar 90 kpj. Oke, masih oke. Terus juga kita baru jalan 18,7 km. Kalau lihat dari pantauan baterai masih 98% teman-teman. Bayangin ya, baterai masih 98%. Saya sudah jalan 19,1 km sekarang. Ya kita nggak tahu nanti dapat berapa, kita kalkulasi aja nanti tambahin antara odometer yang tersisa sama jarak yang sudah kita tempuh nanti ya teman-teman ya gitu ya. Selama ini masih oke, maksudnya masih masuk rank kan, dia klaimnya itu kan 530 ya setahu saya ya, 530 kilometer ya setahu saya gitu kan, range jaraknya. Nanti kita lihat aja berapa sih real aslinya berapa gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak usah ngecas, tapi paling nanti saya kasih tahu aja titik-titik kalau ke Lampung ngecasnya di mana gitu. Kayaknya cuma satu ya kalau di Lampung. Kalau di rest area ya gitu teman. Aduh, nyamuk banyak ya. Oke gitu ya teman-teman ya, nanti kita update lagi ya. Ini mau masuk tol ke Tangerang. Kita mau masuk tol Tangerang teman-teman ya. Kita update lagi. Sekarang posisi kita di tol Tangerang Merak ya. Ya, di tol Tangerang Merak kita lagi jalan 95 kpj teman-teman. 95 kpj. Kita update ya, kita tetap masih pakai ADAS-nya si BYD M6 ini. Kita andalkan ADAS-nya. Cukup bisa diandalkan. Dia baca marka-marka jalan di dalam keadaan gelap begini masih oke, teman-teman, masih oke. Dari tadi saya dari masuk tol Pamulang ya, kita udah pakai ADAS-nya aja udah gitu.
Paling pas lagi mau bayar tol, pas mau pindah jalur, ya paling kita kendaliin. Terus kalau update dari kilometer, kita sudah berjalan 47,3 kilometer, 47,5 lah sekarang. 47,5, baterai itu masih 94% dan masih tersisa 493 kilo, teman-teman. Jadi kalau ditambahin 493 ditambah 47 lah, anggap itu surplus banget ya. Jadi 540. Padahal tadinya sebelumnya 530 kan dari rumah kan. Ini sekarang 540, nambah terus, teman-teman. Jadi kita lihat. Ini saya konsisten jalan 95 kpj aja terus ya, teman-teman ya. Ya sesekali mungkin 100, tapi nanti konsisten di 90-an kpj lah gitu ya. Oke, gitu ya update-nya teman-teman ya. Ikutin terus ya. Ikuti terus. Teman-teman, kita update ya. Kita sampai di rest area berapa nih? Rest area 69. Iya. Rest area 69 di daerah Serang mungkin ya. Nah, kita itu update di sini ada SPKLU, teman-teman. Ada SPKLU ya. Yang Pihong ada juga di situ. Jadi SPKLU-nya ada beberapa dispenser, ada 2 dispenser untuk yang DC charging ya. Yang DC charging ada 2 dispenser. Coba kita lihat, kita mampir ya. Ya, ini dia ya, teman-teman bisa lihat nih. Dia di sini 200 kW, teman-teman ya. Jadi ada yang 200 kW tuh. 200 kW dia ya itu apa? Ada 2 dispenser, satu lagi untuk yang 7 kW. Terus yang Pihong kayaknya sih sekitar 30-an kW kalau yang Pihong. Jadi di sini ada 4 dispenser DC charging, teman-teman ya, di rest area 69. Oke, kita mau istirahat dulu. Nah, tadi agak-agak ngantuk gitu karena ya boring juga, kita cuman disupirin jadi boring. Akhirnya kita ngantuk, kita mau beli permen dulu sama cemilan. Begitu teman-teman ya. Halo guys, nah, kita udah sampai di Sosoromo. Kita udah sampai di terminal eksekutif Merak. Kita naik yang eksekutif kapalnya. Kebenaran sekarang jam 1:33 menit, teman-teman. Nyalain lampunya ya. Nah, jam 1:33 menit. Baterai 80%, teman-teman. Tepat 80% sisanya. Terus sudah menempuh jarak 116,1 km. Dan jarak yang masih bisa ditempuh itu 422. Jadi kalau 422 kita tambah 116 itu kurang lebih sekitar 538. Jadi 538 kita surplus 8 kilo tuh ya. Harusnya kan 530 kan. Tadi awal kan kita berangkat 530, sekarang malah jadi 538 kalau tambahin. Jadi ya intinya kita hemat, kita surplus gitu teman-teman. Oke ya, kita sekarang lagi masih antri kapal, kapalnya juga belum datang. Ya udah, kita tunggu aja sembari istirahat, tiduran dulu teman-teman. Begitu ya. Di sini sebenarnya ada SPKLU tuh, di sebelah sana ada teman-teman SPKLU. Tapi setahu saya cuma 25 kW. Untuk DC-nya DC 25 kW. Tapi kita harus tadi masuknya muter dulu sih, nggak bisa langsung dari sini gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang nanti di Sosoromo, kalau emang kehabisan bisa di sebelah sana tuh. Tuh dari sini sih kelihatan ya, SPKLU itu tuh kelihatan. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita baru aja tiba di Bakauheni ya. Kita baru nyampe di Bakauheni jam 5 tepat. Jam 5 tepat. Ini baru banget turun nih. Baru banget turun dari kapal. For your safety, please switch to low beam. Turunnya juga antri. Waduh.
mendarat. Kita sudah mendarat di Bakahuni. Kita rencana mau sholat subuh di rest area KM 20 ya. Kalau nggak salah sih KM 20. Saya lupa namanya sih. Tapi tapi yang jelas di rest area KM 20 lah kalau pernah lihat itu. Untungnya nyebrang itu apa tuh namanya? Ombaknya nggak tinggi ya. Ombaknya bagus, jadinya nggak kayak yang kemarin tuh waktu tempo hari pernah kita sampai kan di atas kan ada ini kan, di dalam kapal tuh kan ada tempat tidur kan buat tidur supir gitu kan. Kita tadi tidur di situ. Nah, kalau kemarin tuh tidur di situ getar semua itu karena ombaknya tinggi ya. Ombaknya lagi tinggi gitu, anginnya kencang juga mungkin. Nah, kalau sekarang enak, senyap. Sekarang posisi kita nah tuh kalau di BYD M6 kalau seat belt nih yang bagian tengah tuh nggak dikancing tuh, bunyi kayak gitu tuh, tok tuh dengar teman-teman ya, tok gitu kan. Itu seat belt yang nggak dikancingin di tempatnya, jadi kepala besinya itu mentok-mentok ini bodi mobil gitu kan tuh, jadi berisik. Nah, kemarin tuh tempo hari kita waktu pernah juga ke sini tuh diputar ya, ke mana, ke apa tuh disebutnya sih, saya nggak tahu tuh. Pokoknya yang maskotnya Lampung ya, Siger atau apa namanya itu. Tapi ini sekarang enggak ya, sekarang langsung ke tol nih. Dibuka jam 8 deh. Oh iya, mungkin kalau jam 8 pagi baru dilewatin sana kali ya. Kalau masih malam gini nggak di sana ada kayak ada permainan gitu kan, kayak apa sih, kayak ya dufan kecil gitu kali ya. Ada biang lala, ada permainan anak-anak gitu. Jam berapa nih sekarang? Jam 5:08. Jam 5:08. Posisi kita sekarang di baterai kita 78% teman-teman. Jadi dari rumah, dari Sawangan tadi Depok 100% sampai nyebrang sini 78%. Jadi udah berkurang 22%. Apa ya? Tadi kita juga kalau pas berhenti itu ya kadang standby di mobil, AC nyala gitu kan. Ya nggak begitu banyak sih, nggak berkurang banyak sih. Paling 1% aja kalau berkurang kalau lagi berhenti ya. Oke, gitu ya teman-teman. Kita mau menuju ke rest area KM 20 setahu saya, tapi nanti kita update lagi. Kita cuman mau mastikan aja, mungkin kita nggak ngecas di situ, cuman sholat subuh aja. Nanti kita spill di situ ada charger SPKLU atau enggak gitu ya. Oke, kita mau masuk tol dulu ya. Teman-teman, kita udah sampai nih di rest area 20 sih, memang benar. Coba kita mau ke situ, supaya ke situ lewat mana ya? Hah? Lewat yang ini. Nah, kita tuh udah sampai nih di rest area KM 20. Nah, di situ tuh ada wall charger, ada SPKLU, teman-teman. Ada SPKLU. Memang cuman satu, tapi ya dua belalai kan. Coba mana ya? Oh, sini ya? Masuk aja ya. Masuk ini? Oke, kita coba ya teman-teman. Kita sih nggak ngecas. Kita cuma mau sholat subuh di sini. Cuman kita mana sini? Di sini atau sana? Sini bisa. Mana aja tuh lah. Dia ada SPKLU yang DC cuman satu ternyata, yang satu CADEMO teman-teman. Dari jauh udah kelihatan sih.
Saya sih nggak bisa ngeliat lah, teman-teman mungkin susah ya ngeliatnya. Tapi yang jelas di belakang saya tuh ya, mungkin gini kelihatan kali kameranya. Tuh di belakang itu intinya ada SPKLU di rest area KM20. Buat teman-teman yang dari Jakarta mau ke Sumatera bisa ngecas dulu di rest area KM20 Lampung ini. Kalau ngeliat sih aktif, semua nyala, LCD-nya nyala, berarti kemungkinan besar dia nyala, ini bisa beroperasi. Cuman masalah berapa kW-nya kalau dilihat dari spek itu ya, pengalaman saya itu paling 50 kW aja. Jadi spek dispensernya kayaknya cuma 50 kW, sama ada jadi cuma satu satu belalai aja yang DC charging CCS2, yang satu lagi itu adalah Cademo, dan satu yang AC Type 2 7 kW, teman-teman. Gitu ya. Kita mau sholat dulu. Gimana masjidnya? Karena ya. Jadi masih belum banyak ya. Mungkin nanti kalau udah mobil listrik banyak, penuh tuh. Orang turun dari kapal berebutan. Menuju ke situ berebut-rebutan gitu. Di tol udah, wah tuh mobil listrik duluan. Oke teman-teman, kita sholat dulu ya. Kita sholat subuh dulu. Kita tadi udah jalan dari rest area KM20 ya. Tadi rest area KM20 kan ada DC charging, ada SPKLU-nya. Nah, sekarang saya lagi mampir di rest area 33. Rest area 33, jadi dari 20 ke 33, 13 kiloan. Itu iseng mampir ke sini, ternyata ada SPKLU juga, tapi cuman yang 7 kW, teman-teman. Jadi yang AC 7 kW aja. Di rest area berapa? 33. Jadi ya rest area 33, teman-teman, kalau yang mungkin kalau yang bawa Air EV cocok nih. Tadi di 20 kan ada ya AC Type 2. Terus yang di sini 33 juga sama, ada juga yang Type 2 juga, tapi DC charging nggak ada ya. Jadi hanya AC 7 kW ya. Tetap sih bisa juga mau bawa mobil listrik apapun kan support Type 2 ya 7 kW, tapi nggak ya lama jadinya 7 kW ya. Kalau DC charging kan agak cepat gitu. Ya, terus cuma ada satu ya di sini SPKLU-nya. Cuman satu. Harusnya kalau 7 kW gini mau dikasih 2 kayak apa 3 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada dulu deh gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ini sengaja masuk aja karena kita juga kayaknya masuk ke site di PLN, di PLTU ya. Kayaknya masih pagi banget nih sekarang. Paling nyari sarapan sih nanti di depan PLTU itu ada rumah makan kantin lah. Paling kita mampir di situ. Tuh ya. Rest area 33 ada satu SPKLU, tapi cuman AC 7 kW. Ya lumayan kalau mau istirahat mungkin 1 jam. 1 jam lama ya. Dapat 7 kW. Kalau setengah jam dapat 3,5 kW. Lumayan. 3,5 kW lumayan lah. Ya nyampe lah ke Lampung kota 3,5 kW gitu ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Mau menuju ke PLTU Sebalang. Cuman saya kayaknya keluar di mana, Sidomulyo ya. Keluar di Sidomulyo. Kita nggak lanjut. Kalau misalnya kita Sidomulyo lurus itu ada SPKLU lagi nggak ya kira-kira ya? Ada rest area masih ada sih ya? Ada sih. Ada, tapi kita belum tahu teman-teman apakah di situ ada atau enggak. Karena kita nggak lurus ke sana ya. Karena kita kalau Sidomulyo berarti kita keluar mana ya? Ini 34. Enggak, kita maksudnya kalau kita nggak keluar Sidomulyo, kira-kira keluar di Bandar Lampung ya, yang pasar itu yang apa, yang jalan apa sih, bypass atau jalan apa itu ya? Ya, jadi kita tetap keluar Sidomulyo sih kalau sekarang kejauhan ya. Jadi kita nggak bisa ngasih informasi lagi untuk SPKLU yang ada di setelah Sidomulyo, gitu teman-teman. Kita udah mau nyampe nih teman-teman. Kita udah masuk di daerah apa, Sebalang ya, kampung Sebalang lah mungkin ya nama kampungnya kali. Jadi PLTU Sebalang ini emang di pinggir laut memang, terus masuknya itu ya di perkampungan, namanya apa sih daerahnya, Sebalang lah ya teman-teman ya. Itu kalau ngeliat dari jauh chimney-nya, aduh payah banget ya, chimney-nya PLTU-nya itu, cerobongnya itu asapnya luar biasa banget. Sepertinya kayak apa,
Oke teman-teman, kemarin tuh kan teman-teman kalau ngikutin channel kita kan tahu ya, kita kan sempat diganti kan ininya shock breakernya karena bunyi-bunyian itu kan. Nah ini kebenaran saya setelah diganti sih memang udah berapa hari ya, udah 2-3 harian memang nggak merasakan bunyi ya, jadi nggak merasakan bunyi itu lagi. Tapi kita nggak tahu berjalannya waktu seperti apa. Nah ini kebenaran kita lewat menuju ke PLTU Sebalang ini, jalannya tuh jalannya belum diaspal. Ada sebagian aspal beton malah gitu ya itu, tapi sebagian lagi hancur begini nih tuh, hancur begini. Ya nggak apa-apa sih, sekalian ngetes shock ya, ngetes shock breaker seperti apa ya. Sejauh ini nggak ada bunyi-bunyi ini. Tadi kita udah jalan udah panjang begini aja terus dan aman gitu, maksudnya nggak ada bunyi-bunyi. Tapi nggak tahu nanti kalau pas udah berhenti lama, kalau kayak kemarin-kemarin kan gitu, saat dia udah berhenti lama jalan lagi bunyi grek-grek gitu. Tapi ini udah 3 hari sih nggak aman sih. Mudah-mudahan ya udah solve lah gitu ya. Walaupun memang BYD M6 ini kalau lewat jalan-jalan yang paving block itu emang suka geluduk-geluduk gitu. Kalau paving block itu. Tapi kalau jalan-jalan yang datar-datar aja sih aman gitu. Saya nggak ngerti apakah kaki-kakinya kurang di setel atau apa. Tapi yang jelas ya mungkin DNA-nya gitu kali ya, agak geludak-geluduk. Jalannya lumayan ajojing, jalannya syahdu juga. Kayaknya kalau ini habis hujan apa disiram ya? Kayaknya habis hujan ya. Disiram ya? Oh kayaknya disiram ya supaya debunya nggak ini ya. Pagi siram. Biasanya pagi gitu ya. Jalannya lumayan ajojing. Jadi itu gitu teman-teman. Walaupun ini kalau sebelah sana pantai kan? Sebelah sana pantai teman-teman. Jadi pantainya tuh udah dibuat kayak mungkin pantai Sebalang. Dulu tuh waktu saya zaman dulu ya kesini waktu pembangunan PLTU itu masih parah banget lah ya. Emang nggak dijadiin destinasi wisata kan, sekarang jadi destinasi wisata nih. Jadi di sana tuh dibikin kayak seolah-olah kayak Jimbaran gitu. Jadi cakep lah pokoknya, banyak destinasi. Jadi kalau Sabtu Minggu kayaknya rame ya. Sabtu Minggu nih banyak banget rame, bahkan warga-warga sekitar tuh kayak ya jadi apa ya, jadi masuk jadi pendapatan tambahan lah. Jadi markirin gitu ya. Cuma parkir doang. Bayar parkir aja ya. Iya. Dan jadi cakep gitu, jadi kayak dibikin kayak Jimbaran gitu lah, dibikin kayak cottage gitu juga, banyak juga penginapan cottage di pinggir gitu. Bagus juga teman-teman. Aduh, kita kayaknya nih masih jam berapa? 7 ya. Kita jam 7, kayaknya kita nggak langsung masuk, kita mau makan dulu di kantin. Karena biasa jam 8 lah paling operasionalnya kan, kita udah nyampe terlalu pagi. Jadi kita kayaknya mau sarapan dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin video di dalam kerjaan apa sih yang kita kerjain gitu teman-teman. Karena kemarin banyak banget yang tanya juga di YouTube kita kan, Om apa kegiatan sehari-harinya dan segala macam gitu kan. Ya ini nanti kita kasih lihat aja gitu kan, cara nguli kita ya kayak gitu cara nguli kita ya kayak gini. Kalau teman-teman tadi malam masih pada tidur nyenyak, kayak saya jam 12 malam udah jalan nih, udah jam 11 malam tuh udah gerilya gitu, jaga lilin sama baskom. Cuma nih baskomnya agak gedean, lilinnya agak gedean tuh. Lilinnya aja tadi saya bilang kan ada cerobongnya. Gitu teman-teman. Oke, di depan sudah pintu gerbangnya PLTU-nya. Jadi saya kayaknya mau mampir dulu di kantin ya. Mudah-mudahan kantinnya sepi, nggak penuh. Tapi jam segini biasanya orang pada beli sarapan ya. Biasanya sih gitu ya. Ya, ini kita masuk ke markasnya Power PLN tapi pakai mobil listrik. Tapi PLN sendiri nggak ada yang pakai mobil listrik. Payah. Saya beberapa kali kesini soalnya nggak ada mereka pakai mobil listrik gitu. Itu apa, pohon kayaknya. Oke teman-teman, kita sarapan dulu di sini ya. Jadi jam 7:30 kita baru masuk lah. Kita koordinasi dulu sih.
teman-teman, kita baru banget masuk ke area PLTU ya. Jadi barusan gerbangnya itu di belakang, gerbangnya masih di belakang. Jadi kita masih izin permit lah ya, izin permit. Kebenaran alhamdulillah diurusin sama bisa dibilang vendor kita yang masuk ke sini lah. Soalnya kalau saya kan kebenaran ini aja subkon lah gitu ya. Jadi mereka yang masuk, mainkonnya yang masuk, ya udah mereka yang ngurusin semuanya gitu. Kita di sini mah agak lumayan ribet kalau masuk di sini. Sebenarnya sih nggak di sini aja, semua PLTU karena memang ini objek vital ya, objek vital, jadi ya memang harus ketat lah, security-nya harus ketat gitu. Sekarang scan-nya aja masuk harus pakai foto ya, pakai ini wajah, jadi deteksi wajah baru bisa masuk, kalau nggak bakal bisa sekarang tuh. Belum nanti kita di dalam ngurus permit K3 ya kan. Ini baru masuk pos 1 itu ya intinya tuker pas masuk gitu ya, mau ketemu siapa, mau ngapain dan segala macamnya. Nanti sudah dapat masuk baru bisa masuk pakai portal otomatis ini. Sampai di dalam itu harus ngurus lagi izin K3 lagi. Jadi tuker lagi name tag-nya untuk K3. Kalau kita emang mau survei aja, apa kita mau kerja atau mau apa, harus safety induction dulu dan segala macamnya. Jadi ya begitulah. Tapi itu masa-masa 10 tahun yang lalu sih udah saya lewatin ya begitu-gitu. Jadi kita harus safety induction lah, apalah, segala izin permit lah, bikin JSA lah, job safety analysis lah, jadi macam-macam teman-teman. Tapi nggak apa-apa, emang itu prosedurnya begitu biar makin baik lah ya, disiplin gitu maksudnya. Lihat aja tuh, saya dari tadi di sini udah hampir 5 menitan, belum juga permitnya keluar. Biasanya sih kita yang turun, tapi ini kebenaran ada mainkonnya, ya udah mainkonnya aja yang turun gitu ya. Kita di dalam sini teman-teman, di PLTU ini kita tuh ada kerjaan, ada 3 perbaikan, karena kita memang di sini nggak supply baru, ada sih 1 supply baru, tapi perbaikan pertama perbaikan di mesin elektroklorin. Jadi di dalam sini ada elektroklorinator, itu saya perbaikan di sistem itu. Ada transducer yang pada rusak, ada PLC yang pada rusak, itu kita perbaiki semua. Terus ada juga di sistem crusher, jadi batu bara dari jetty, dari ship unloader itu dikirim ke cold storage. Nanti cold storage itu pokoknya dikirim lagi ke bunker, tapi sebelum di bunker itu di crusher dulu. Jadi batu baranya itu harus dicacah-cacah, dihalusin lah gitu ya. Nah kemarin problem mesin tren A, kan dia ada tren A, tren B gitu ya. Yang tren A atau tren B sih yang problem tuh kemarin? Tren A ya. Yang tren A itu PLC-nya problem, kontrolnya problem. Akhirnya kita, itu mainkon kita ngapain malah ke sono? Tuh. Nah jadi yang tren A itu masalah, jadi nggak jalan conveyor sistemnya, makanya kita perbaiki. Alhamdulillah sih itu udah jalan sih itu. Nah, yang ketiga itu di fly ash teman-teman. Jadi di area fly ash itu ada SCADA sistemnya, ada komputer, 1 PC itu yang memonitoring semua kerja sistem fly ash. Ada fly ash 1, fly ash 2, karena dia di sini ada 2 turbin. Turbin 1, turbin 2 itu ada sistem fly ash. Nah, itu kebenaran SCADA-nya mati, SCADA-nya rusak, error. Karena ya kadang-kadang operator di sini itu kan, ya ini jadi cerita ya. Di sini tuh kan PLN tuh memang sebagai ininya ya, sebagai ownernya gitu. Tapi dia untuk operator-operator itu diserahkan ke vendor kan, divendorkan lah gitu operator. Nah operator-operatornya itu ya mungkin di saat baru-baru kerja ya disiplinnya bagus, tapi setelah sudah kesini-sini ya udah. Kalau nggak ada apel, nggak ada briefing yang continue, ya kayak gini. Jadi PC engineering, PC yang buat disebutnya tuh PC buat sistem itu dipakai buat nonton YouTube lah kadang-kadang gitu ya, sama operator-operatornya gitu ya, nonton YouTube, kadang buat main game. Saya lihat karena di situ akhirnya dampaknya kena virus atau
dia connect internet jadi updating, automatic update OS-nya gitu ya. Nah yang itu yang menyebabkan akhirnya crash, file-file DLL pada hilang semua dan akhirnya SCADA sistemnya nggak jalan. Nah akhirnya kita diminta bantuan untuk bagaimana memperbaiki lah gitu ya, memperbaiki lagi sistem SCADA-nya, dan mereka minta satu tambahan PC untuk monitoring lagi gitu. Ya gitu teman-teman, nanti insya Allah kalau memang boleh ngambil gambar kita ambil gambar, kalau nggak boleh ya udah nanti gitu, karena emang nih kadang nggak gampang gitu loh, maksudnya di sini tuh nggak semau-maunya kita ngambil video apa gitu, belum tentu boleh gitu. Siap, oke. Ini scan apa tuh? Scan gitu? Tap aja, oke siap. Ya nomornya enggak bisa ya. Ya, tinggal tukar aja bisa. Oke, teman-teman sudah dapat nih name tag-nya. Biasanya harus scan muka, tapi nggak tahu mungkin nih lobby-lobbynya kuat. Lobby-lobbynya kuat, jadinya kita katanya sih tinggal tap aja. Ya kita coba deh. Oke, kita udah mulai masuk teman-teman. Ini memang zona yang nggak bisa semua orang bisa masuk gitu. Oke, tinggal kita tap aja katanya. Verifikasi gagal. Satu lagi kali, coba. Oke, berarti yang ini yang bisa. Oke, teman-teman, safety belt. Kita udah mulai masuk area ininya. Area apa namanya? Area PLTU-nya, teman-teman. PLTU Sebalang 2 kali 100 MW. Kalau ngelihat sih dua turbin jalan ya, soalnya di sini air blue down-nya itu ngalir ya, dua-duanya ya. Kalau ngelihat sih dua-duanya chimney-nya iya kerja. Soalnya di situ cerobong asapnya itu dua-duanya kerja. Walaupun nggak separah tadi pagi ya. Kayaknya jangan-jangan nih kalau malam ininya nggak diaktifin gitu. Oke, kita parkir dulu teman-teman di sini karena saya mau bawa PC, bawa komputer ke dalam, jadi kayaknya harus numpang mobil baknya ini, mobil pickupnya Mencon kita. Ini di PLN sendiri tapi nggak ada yang punya mobil listrik di sini. Gimana ini? Mengkampanyekan untuk ke mobil listrik go green tapi di sininya no green gitu. No green. Gimana ini PLN ini? Oke, teman-teman, begitu dulu. Kita mau masuk ke dalam. Nanti kita update lagi ya. Teman-teman, kita lagi di lapangan ya. Kita lagi di PLTU. Ini kebetulan lagi di control room-nya Fly Ash, teman-teman. Sistem Fly Ash di PLTU ini. Jadi ya kita dapat kerjaan memperbaiki ini. Ini adalah sistem kontrol ya untuk mengatur sistemnya Fly Ash-nya si turbin, teman-teman. Gitu ya. Ini kemarin ada masalahnya sih bukan di ini ya, di panelnya, tetapi di sistem SCADA-nya, teman-teman. Coba ya saya kasih unjuk ya. Nah, ini adalah sistem SCADA-nya. Nah, ini sistem monitoringnya seperti ini, teman-teman. Tuh. Jadi kerjanya si Fly Ash handling system ini dikontrol semua lewat SCADA ini, lewat komputer inilah gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kebenaran kita dapat pekerjaan, ada perbaikan dari sistem SCADA-nya. Kemarin sempat error, tidak terbaca semua. Sekarang alhamdulillah udah kebaca ya, semuanya sudah mulai kerja. Jadi ya alhamdulillah nih udah mulai bisa menghirup udara segar ya, teman-teman. Ini sistem PLC-nya. Ini
programming PLC-nya ya, mungkin buat teman-teman yang paham tentang begini-ginian sistem kontrol ya. Nah ini panelnya seperti ini. Ini otaknya semua di sini teman-teman. Jadi otaknya sistem fly ash handling ini ada di sini. Nanti juga ada monitor juga di sini untuk mengetahui semua sistem kerja si fly ash ya. Begitu teman-teman. Jadi kita lagi melakukan perbaikan di sini. Dapat satu masalah lagi. Ternyata memang sistem networkingnya itu kayaknya ada masalah. Entah dari sistem fiber optiknya atau dari hubnya, saya nggak tahu apakah sempat sambar petir atau tidak. Makanya kita lagi mau cross check dulu. Kayaknya udah dapat titik terang, sepertinya kayaknya sih dari sistem networkingnya bermasalah teman-teman gitu ya. Selain programnya juga crash ya, programnya crash dan sistem networkingnya juga bermasalah. Makanya hari ini kita mau continuity dulu, kita mau cek-cekin semua. Mudah-mudahan ketemu di mana sumber masalahnya. Ini agak berisik teman-teman. Itu PLTU-nya di belakang ya, PLTU-nya di belakang. Sini agak berisik. Jadi ya beginilah kerjaan saya. Kalau banyak yang nanya, katanya, "Oh, kerjanya apa ya?" Begini, jadi nguli teman-teman. Kita jadi kuli di lapangan seperti ini demi sesuap nasi. Begitu ya teman-teman ya. Oke, semoga kerjanya cepat selesai, kita cepat balik, kita bisa ngetes mobil listrik lagi. Gitu ya teman-teman ya. Halo guys. Halo guys. Teman-teman, kita alhamdulillah sudah perjalanan menuju ke Depok kembali. Alhamdulillah kerjaannya udah selesai. Tadi seperti teman-teman lihat ya, kita ya begitulah ngulinya seperti itu. Ada 3 kerjaan sebenarnya yang kita dikasih sama pihak PLN ya. Kita dikasih kerjaan itu di area klorin, di area apa lagi tuh? Klorin, crusher. Fly ash. Di area klorin, crusher, dan fly ash gitu. Alhamdulillah 3-tiganya udah beres semua. Jadi wayahe kita pulang teman-teman. Kalau kata tadi teman-teman dari PLN, udah beres nih Pak. Udah, wah cair nih katanya gitu. Cair sirup kali cair. Es batu cair kan. Es batu kali cair. Jadi begitu teman-teman. Ya alhamdulillah pokoknya ini udah beres. Sekarang kita waktunya mau ke mana? Ke Depok lagi. Kita update lagi ya perjalanan kita ini. Nah, tadi kita dari site PLN ya gitu ya. Itu baterai kita 62%. Ya, tadi kita dari PLN pokoknya pulang dengan 62% nih dari Lampung ini. Sekarang kita mau menuju ke Bakahuni. Nanti kita pokoknya nggak usah ngecas sampai rumah gitu, nggak usah ngecas gitu kan. Dari sini ke Lampung, balik lagi ke rumah nggak usah ngecas. Kita lihat nanti tripnya berapa, ininya berapa. Memang sih tadi kita kayaknya berlama-lama di waktu nunggu orang tuh, ya kan? Iya. Tadi kita sempat teman-teman. Pagi itu kan kita udah sampai jam berapa tadi itu? Jam 7 kita udah sampai. Jam 7 udah sampai tapi baru masuk jam setengah 10 kayaknya ya. Jam 9 lah, 9 setengah 10, bayangin tuh. Nah kita kan di dalam mobil ya udah nyala aja terus kan AC-nya kan. Mobil nyala terus AC-nya, ya paling berkurang 1% 2% lah gitu. 1% 2%, tapi kalau di mobil EV itu 1% 2% itu bisa 10 kilo. Bisa 12 kilo gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Yang jelas bawa BYD M6 ini enak gitu. Apalagi baru kemarin diganti shock breakernya, jadi bunyi-bunyian ya sementara nggak dengar dulu bunyi-bunyian gitu. Jadi enak lah. Nanti kita update terus apakah di area dari kita memasukkan tol Sidomulyo ya. Kita masuk tol Sidomulyo lagi, nanti dari sisi arah ke Bakau itu ada SPKLU apa enggak. Nanti kita mampir ya, kalau ada rest area kita mampir. Ada enggak SPKLU-nya? Kalau kemarin kan kita udah spill tuh. SPKLU-nya di rest area ada 2, di 20 sama 36 ya. 20 sama 36 ada, tapi yang 20 ada DC charging-nya, yang di 36 hanya AC charging aja. Gitu teman-teman.
Apalagi ya. Kita report ya sekarang ini kita posisi baterai 58% ya. Kita mau menuju pintu tol Sidomulyo 58%, masih bisa jalan 304 km. Masih bisa jalan 304 km dan jarak yang sudah kita tempuh itu 200 kilo. Kita trip B kita itu 200 kilo, berarti kalau tambah 304 berarti 504, teman-teman. Berarti kita minus nih, kan harusnya 530. Ini kita 504. Nah, kenapa tadi 2% 3% waktu kita nunggu di kantin tadi itu kita nyala sembari tiduran lagi. Bayangin nunggu 2 jam mobilnya nyala gitu kan, dari jam 7 sampai jam 9. Ya wajar lah ya, wajar. Jadi hitungannya tetap sih masih irit, masih sama sesuai klaim gitu ya. Jalannya juga saya nggak pelan-pelan banget, jalannya tuh kayak gini aja di jalan biasa 60, 70, 60, 70. Ini jalan apa biasa ya, bukan jalan tol. Nanti kalau jalan tol kita paling 100 kpj aja lah, 90, 100 gitu lah ya. Jalan di Lampung ini enak teman-teman, relatif apa ya, nggak rusak-rusak amat lah gitu. Oke, begitu dulu. Nanti kita update lagi setelah di rest area apakah ada SPKLU apa enggak gitu ya. Teman-teman, kita sekarang mau mampir lagi di rest area 33 tapi yang B ya, gitu ya, yang apa? Yang arah ke Bakau. Tadi sih ngeliat sih ada kayak apa tuh namanya? Plang ya, plang ini apa SPKLU, tapi nggak tahu SPKLU di mana. Hati-hati ada mobil belakang. Kita lurus aja lah. Lurus. Itu udah kecil. Oh iya benar, berarti dia cuma 7 kW doang. Teman-teman ternyata ada di sini ya. Nih kita kasih tahu dulu ya. Agak maju ke depan aja, nggak apa-apa. Atau parkir sini. Percuma sih depan aja. Karena pasti teman-teman nggak bakal lihat karena kameranya di sini. Agak sana dikit aja. Nah, tuh ya. Cukup. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Jadi hanya ada SPKLU tapi yang 7 kW, yang AC doang. Kemarin yang ini kan 33 juga ya. Sana yang A, sini yang B lah, anggap aja gitu ya. Walaupun saya nggak tahu dia apakah pakai A atau B. Yang jelas intinya di sana ada, di sini ada, di 330 berapa? 33 apa 36 nih? 33 teman-teman. Tapi hanya AC charging aja, nggak ada DC charging. Lanjut, kita ke mungkin di rest area 20 ada B-nya nggak ya sebelah yang ke arah Bakau? Nggak ada kayaknya. Ada. Oh, ada juga. Ada yang 23. Dia juga selalu sebelahan gitu ya. Ya udah kita menuju ke rest area 20 ya. Siapa tahu ada di sana, kita kasih tahu. Kita nggak ngecas, tetap kita nggak ngecas, kita cuma mau nge-share aja gitu teman-teman. Oke. Nah sekarang kita udah di rest area 21 ya, 20 lah ya, 21. Kita masuk lagi teman-teman. Kalau tadi rest area 33, sekarang di 21. Ada nggak nih ya SPKLU di sini? Ada. Kalau yang kemarin di sana ada kan? Yang kemarin di sana ada teman-teman, yang di sini saya belum tahu. Ada. Coba ya, kendaraan kecil sana tuh. Itu ya depan itu ya. Itu yang ada itu kayak itu. Nggak tahu deh. Coba kita lihat ya teman-teman ya, mudah-mudahan itu tengah-tengah nih kayaknya kan. Hah? Itu tuh. Oh iya tuh ada tuh biru tuh, benar-benar. Itu ada apa kayak payungnya biru. Ada yang lagi ngecas juga ya? Oh enggak deh. Oke, lurus aja. Oh nggak bisa ya lurus ya? Berarti mau sini ya? Sini nggak bisa juga dong? Oh bisa. Tuh ada tulisannya tuh SPKLU PLN, berarti ada. Cuman kita mau tahu DC chargingnya ada nggak? Gitu. Awas pelan-pelan. Oke. Kita lihat teman-teman ya. Emang dulu kita hanya pernah kesini ya? Pernah yang Oh iya dulu belum jadi ya, belum aktif itu apa gimana ya? belum aktif. Oke teman-teman, ternyata ada tuh, lihat satu orang pada ngeliat excited ya, ngeliat mobil apaan tuh, kok nggak ada suaranya tuh. Tapi di sini anehnya di itu ya tuh, di kayak dikasih pagar-pagar gitu. Nggak apa-apa, kita maju aja, kita nggak perlu ngecas kan, kita nggak ngecas tuh. Saya mau kasih tahu dulu aja teman-teman, agak maju dikit aja nggak apa-apa, biar teman-teman mungkin masih bisa kelihatan kali kalau dari kamera GoPro kan suka lebar. Nah, itu ada Delta Cademo pelan-pelan. Delta Cademo teman-teman ya. Terus ada yang SPKLU G20 yang 200 kW juga ada juga. Tuh yang 200 kW ada.
Terus ada juga yang BND itu 7 kW, sama yang ini nih, yang Cademo sama CCS 2 nya kayaknya cuma 25 kW itu yang kecil tuh. Begitu ya. Jadi ada DC yang jelas ada, Cademo ada, DC 200 kW pun ada. Jadi kalau 200 kW kayaknya di sini nih, yang lainnya sih tadi kayaknya cuma 50 kW. Di sini 200 kW ada. Berapa ini? Baterai 50% petis. 50% petis masih bisa 253, nggak usah ngecas. Ayo jalan aja, nggak apa-apa. Kita mah mau buktikan aja teman-teman bahwa BYD ini PP Lampung masih oke. Ya kalau saya belum lihat sih map ya, kira-kira di map itu ke Sawangan berapa kilo lagi ya? Ada 150-an? Ada sih. Ada ya, 150 kilo lagi lah paling teman-teman. Jadi kita nggak usah lah, 150 kilo itu masih 200-an. Kita di rumah aja, ngecasnya pakai slow charging, harga per kW-nya murah, dapat 30%. Cuma 10 malam. Oke ya teman-teman ya, di rest area yang menuju ke Bakau ada 200 kW bahkan di situ ya. SPKLU 200 kW di situ. Oke, kita lanjut sekarang ke Bakau. Guys, kita sudah di atas kapal lagi. Tapi kapalnya nih penyeberangannya kapalnya dapat yang kecil nih ya, Bang. Iya. Kapalnya kayaknya kecil banget teman-teman. Jadi parkirannya aja tuh liatin, kecil banget pokoknya. Ini yang ekspres, tapi bukan biasanya kita kan sebuku atau apa, ini kecil banget. Jadi ya udah gini, kayaknya nggak ada tempat tidur kali ya nih kalau gini. Ada sih. Ada juga ya. Nggak gede. Coba ya kita lihat yuk atas. Oke teman-teman, kita udah di atas kapal yang jelas kita mau menuju ke Merak. Kapalnya saya tiba nggak begitu besar. Nyebrang ini paling sekitar sejam ya, 1 jam setengah. Iya. 1 jam setengah ke kiri sana, suruh ke kiri dia, kiri lagi, suruh ke kiri. Oke, balas, cus. Pak, drivernya amatir Pak. Oke teman-teman, gitu dulu ya. Kita mau di dek atas, mau lihat-lihat juga kapal yang kecil ini fasilitasnya apa aja gitu ya. Semoga kita selamat sampai di Pelabuhan Merak nanti ya, gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, sepanjang jalan pulang kita tidur disupirin. Nah, bukan pakai adas yang nyupirin, ada supirnya sekarang. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah lagi. Gini aja dulu kali. Masukin tangan. Kita mau update teman-teman. Kita dari Lampung tadi emang bener-bener nggak ngecas ya. Jadi kemarin berangkat sampai kita pulang kita nggak ngecas. Emang kita mau ngetes. Berapa sekarang tuh trip kita? 373. 373 tuh. 374 lah ya, 373,4, 374 anggap 374 km trip kita. Masih ada sisa berapa tuh? 20%. 20% enggak, masih jaraknya 105 ya. 105 tambah 375 anggap aja. Berarti berapa tuh? 105 tambah 375. 478 teman-teman. Jadi 478 ya. 478,4. Ya kalau klaimnya kan 530. Tapi kan kita tadi di tol aja, di tol apa di kapal kita diem lama gitu kan, AC-AC-an dan segala macam. Jadi ya worth it banget. Jadi emang sesuai klaimnya 400. Kalau 530 sih memang ya terlalu ini ya. Harusnya sih mungkin bisa aja kalau kita nggak berdiam-diam lama di mobil ya. Tapi kalau sekarang 478 ya, 478,4 berarti. Ya lumayan ya teman-teman ya. Jadi buktinya dari sini ke Lampung balik lagi ke rumah aja nggak ngecas. Oke gitu, nanti saya kasih lihat realnya seperti apa. Yang jelas asik perjalanannya pakai M6, nggak perlu ngecas karena memang jaraknya lumayan jauh ya. Kalau tempo hari kita pernah pakai Omoda E5 itu mesti ngecas sekali itu karena pas-pasan banget kan. Kalau di Omoda E5 kan ranknya paling nggak 430-an kan. Kalau ini masih agak lebih jauh karena 480-an aja masih aman banget tuh, masih bisa jalan 105 km lagi.
Oke gitu teman-teman, nanti saya kasih lihat ya real detail di MID-nya ya gitu ya. Nah ini teman-teman ya MID-nya tuh. Jadi kita tepat pukul 22.47 sampai di rumah lagi. Masih ada sisa 20% baterainya, masih bisa ada range 105 km dan trip B kita tuh 373,4 ya. Jadi kalau kita totalin 105 ditambah 373 itu kurang lebih sekitar 478 ya. Nggak jelek amat ya teman-teman ya, nggak jelek amat ya, karena memang kita tadi banyak berhenti diem di kapal, kita nyalain terus di PLN juga tadi kita juga lama juga. Yang jelas better, cukup menurut saya ini luar biasa. Impresi saya bawa jalan jauh M6 pulang balik Lampung, Jakarta Lampung Jakarta atau Depok bahkan bukan ke Jakarta, nyaman dan enak ya. Besok kita mau bawa langsung ke Pasuruan teman-teman. Nanti tunggu bagaimana video berikutnya kita bawa ke Pasuruan Jawa Timur.